materi IPA, kita akan belajar tentang masa pubertas. Untuk IPS kita akan belajar mengenai makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita mengawalinya dengan membaca doa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan belajar tematik mata pelajaran PKN pembelajaran 1 dan 3. Pembelajaran 1 kita akan belajar tentang kewajiban warga negara terhadap lingkungan. Pembelajaran 3 kita akan belajar mengenai kewajiban warga negara mengikuti pendidikan dasar. Tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, dengan kegiatan mengamati gambar, siswa dapat menjelaskan kepedulian terhadap lingkungan. Yang kedua, dengan kegiatan berdiskusi tentang kewajiban warga negara, siswa dapat menjelaskan pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Setiap warga negara memiliki kewajiban. Salah satu kewajibannya yaitu menjaga lingkungan. Memangnya kenapa sih Bu Vina kita itu harus menjaga lingkungan? Nah, menjaga lingkungan sebenarnya dampaknya itu untuk kita sendiri, agar kita memiliki lingkungan yang aman, nyaman, sehat, asri. Kalau kita memiliki lingkungan yang seperti itu, bukankah kita akan menjadi senang? Nah, kemudian contohnya menjaga lingkungan itu seperti apa Bu Vina? Yuk kita perhatikan beberapa gambar berikut ini. Contoh kegiatan menjaga lingkungan sekitar yang pertama yaitu membuang sampah pada tempat sampah, baik itu kita di lingkungan rumah, sekolah, maupun masyarakat, kita wajib membuang sampah pada tempat sampah. Kemudian yang kedua yaitu turut serta dalam kegiatan membersihkan lingkungan sekitar. Kalau misalnya di lingkungan kita ada kerja bakti membersihkan lingkungan, walaupun kita masih kecil, tidak ada salahnya kita ikut membersihkan lingkungan. Kemudian yang ketiga, menanam pohon di lingkungan sekitar, terutama nih di lahan yang tandus atau lahan gundul. Yang keempat, kalau kita belum bisa menanam pohon, alangkah baiknya kita juga ikut merawat tanaman yang ada di lingkungan. Kemudian masih banyak lagi kegiatan menjaga lingkungan sekitar, seperti turut serta dalam kegiatan mengamankan lingkungan sekitar, melapor kepada ketua RT apabila ada tamu yang menginap, mengawal. Kewajiban warga negara mengikuti pendidikan dasar sudah tercantum dalam Undang-Undang tahun 1945 pasal 31 ayat 2 yang berbunyi, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Kemudian bagaimana sih upaya pemerintah agar pendidikan dasar itu dapat berjalan lancar? Nah, berikut ini Bu Vina akan memberikan contoh upaya pemerintah agar pendidikan dasar itu dapat terlaksana dengan baik. Pertama yaitu pemerintah ikut memperbaiki gedung yang rusak atau yang sudah tidak layak. Yang kedua, pemerintah memberikan dana kepada sekolah-sekolah yang membutuhkan. Pemerintah memberikan bantuan buku-buku kepada sekolah maupun siswa-siswa secara langsung. Dan yang keempat, pemerintah memberikan pelatihan-pelatihan kepada guru agar guru itu semakin baik kompetensinya. Bangsa Indonesia meraih kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemerdekaan bangsa Indonesia ditandai dengan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Insinyur Soekarno. Hal ini membuat Insinyur Soekarno diberi gelar sebagai Bapak Proklamator Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia memiliki makna yang sangat kuat bagi bangsa Indonesia. Berikut makna peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia bagi bangsa Indonesia. Yang pertama,
sebagai pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia kepada rakyat Indonesia dan bangsa-bangsa lain di dunia. Dengan dibacakannya teks proklamasi, seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui bahwa sejak saat itu, bangsa Indonesia mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Selain itu, pembacaan teks proklamasi juga menunjukkan kepada bangsa-bangsa lain bahwa Indonesia telah merdeka dan berdaulat sehingga harus dihormati dalam hubungan antar bangsa. Yang kedua, sebagai tanda terbentuknya negara Indonesia. Proklamasi merupakan hasil perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia telah menentukan sendiri nasibnya dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam membentuk negara dan aturannya. Yang ketiga, sebagai titik awal terbentuknya tata hukum baru di Indonesia. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, harus dibentuk tata hukum yang baru. Dengan demikian, peristiwa proklamasi kemerdekaan telah mengawali pembentukan tata hukum yang berdasarkan berbagai aspek kehidupan bernegara di Indonesia. Yang keempat, sebagai tonggak berdirinya negara Indonesia dan dasar kehidupan bernegara di Indonesia. Negara Indonesia berdiri setelah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan. Segala macam norma, aturan, atau ketentuan hukum di Indonesia harus didasarkan pada isi teks proklamasi. Oleh karena itu, proklamasi kemerdekaan menjadi aturan dasar dari tata hukum Indonesia. Penghargaan terhadap para pahlawan. Kemerdekaan bangsa Indonesia dapat diraih melalui perjuangan panjang para pahlawan. Para pahlawan tersebut berjuang melawan para penjajah dengan gagah dan berani. Mereka tidak ragu untuk mengorbankan harta bahkan nyawanya sendiri dalam melawan para penjajah. Oleh karena itu, sudah sepantasnya jika kita memberikan penghargaan atas jasa-jasa para pahlawan tersebut. Lalu, bagaimana sih cara kita menghargai jasa para pahlawan? Mengisi kemerdekaan dengan perilaku positif, hal tersebut merupakan salah satu cara menghargai jasa para pahlawan. Nah, berikut beberapa contoh perilaku positif untuk mengisi kemerdekaan. Beribadah dengan tekun dan khusyuk. Mematuhi aturan yang berlaku, contohnya aturan mengenakan helm saat berkendara. Belajar dengan rajin. Mengikuti upacara bendera dengan tertib dan hikmat. Gotong royong di lingkungan masyarakat. Saling membantu dalam menjalankan tugas bersama tanpa memandang perbedaan, dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan belajar tema 6 subtema 1 materi pembelajaran IPA tentang pubertas. Nah, pertama yang akan kita bahas atau materi yang akan kita bahas pada subtema 1 ini, yang pertama pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua yaitu masa pubertas. Langsung saja untuk pembahasan yang pertama yaitu pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan dua hal yang berbeda. Apa perbedaannya? Kita lihat bersama-sama. Ya, pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran dan volume tubuh yang dapat diukur dengan menggunakan angka. Contoh pertumbuhan ini adalah tinggi badan dan berat badan. Nah, tinggi badan dan berat badan ini merupakan contoh pertumbuhan karena dapat diukur dengan menggunakan angka.
Nah, sedangkan perkembangan adalah proses pematangan sel tubuh menuju kedewasaan yang tidak dapat diukur dengan angka. Contohnya seperti apa? Contohnya, ketika kita masih bayi, kita belum bisa berjalan. Nah, dengan bertambahnya usia, kita dapat atau bisa berjalan. Nah, itu merupakan contoh perkembangan. Karena proses berjalan ini tidak dapat diukur dengan menggunakan angka. Contohnya yang kedua yaitu ketika bayi kita belum bisa memegang botol minum sendiri. Tetapi dengan bertambahnya usia, dengan dilatih terus oleh orang tua, lama-kelamaan kita bisa memegang botol minum dengan sendirinya. Nah, dari dua hal tadi merupakan contoh perkembangan karena berjalan dan mampu memegang botol itu merupakan proses perkembangan yang tidak dapat diukur dengan menggunakan angka. Selanjutnya, kita ke faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Jadi, pertumbuhan dan perkembangan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu gen. Gen adalah faktor keturunan yang diwariskan oleh orang tua. Nah, gen ini dapat menjadi penentu warna kulit, kemudian tinggi tubuh, kemudian bentuk tubuh kita, misalnya tubuhnya besar atau kecil, itu merupakan faktor gen, yaitu faktor keturunan yang diwariskan dari orang tua. Yang kedua yaitu hormon. Hormon adalah zat yang dihasilkan oleh kelenjar tubuh yang berfungsi untuk mengatur kerja organ tertentu. Yang ketiga yaitu ada zat gizi dan air. Nah, pada masa pertumbuhan dan perkembangan ini, zat gizi ini sangat diperlukan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Nah, dalam proses pertumbuhan dan perkembangan, zat gizi yang paling dibutuhkan adalah protein. Nah, selain zat gizi tadi, kita juga memerlukan air. Nah, air ini juga dapat memengaruhi proses perkembangan dan pertumbuhan. Faktor yang selanjutnya yaitu cahaya matahari. Cahaya matahari ini berguna untuk kesehatan tulang kita. Selanjutnya, kita ke tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan manusia untuk laki-laki dan perempuan itu sama, yaitu dimulai dari bayi. Bayi setelah lahir dari rahim orang tuanya yaitu memerlukan ASI sebagai sumber gizi utama. Nah, karena bayi ini masih mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan. Nah, sebagai sumber gizi utamanya yaitu ASI. Ketika bayi berusia 6 bulan, bayi sudah mulai belajar duduk. Nah, di usia 9 sampai 12 bulan, bayi sudah mulai belajar merangkak dan berdiri. Kemudian pada usia 18 bulan, bayi sudah mulai belajar berdiri dan berjalan sendiri. Kemudian tahapan selanjutnya setelah bayi yaitu balita. Balita itu merupakan manusia yang berusia bawah 5 tahun, yaitu ketika usia 2 tahun,
balita tersebut sudah mulai belajar berjalan atau berlari dan melompat. Nah, setelah balita kemudian tumbuh lagi dan berkembang lagi yang disebut menjadi anak-anak. Nah, anak-anak ini merupakan masa peralihan antara balita menuju ke remaja. Nah, pada usia anak-anak ini sudah mulai belajar menulis, mulai belajar membaca, itu sudah bisa dilakukan oleh anak-anak. Kemudian setelah anak-anak tumbuh lagi menjadi remaja. Nah, di masa remaja ini disebut juga masa peralihan dari anak-anak menuju masa dewasa. Nah, ketika masa remaja ini biasanya itu masa-masa mengalami pubertas. Jadi masa-masa pubertas itu dialami ketika masih remaja. Nah, setelah remaja akan tumbuh terus menjadi dewasa. Nah, ketika dewasa ini sudah sel-sel tubuh kita itu sudah mencapai puncaknya. Jadi ketika usia dewasa sudah tidak mengalami pertumbuhan dan perkembangan lagi. Kemudian di masa dewasa ini juga sudah bisa berpikir secara logis kayak itu. Kemudian setelah dewasa kemudian tumbuh lagi bukan tumbuh untuk menjadi kayak masih anak-anak menuju remaja, tidak, tetapi setelah dewasa ini proses tahapan selanjutnya yaitu menjadi lansia atau lanjut usia. Nah, ketika di usia lanjut usia ini sel-sel tubuh sudah mulai bekerjanya itu sudah mulai berkurang. Nah, jadi ketika masa-masa atau sudah masuk tahap lansia itu organ-organ tubuhnya sudah mulai melemah. Nah, untuk perempuan biasanya ketika sudah memasuki lansia itu akan mengalami menopause. Apa itu menopause? Yaitu menopause itu masa dimana sudah tidak memproduksi sel-sel telur lagi atau biasanya ditandai dengan berhentinya menstruasi atau tidak mengalami menstruasi. Nah, memasuki pembahasan yang kedua yaitu masa pubertas. Pubertas itu berasal dari kata puber yang artinya menuju dewasa. Nah, pada masa ketika pubertas ini, masa di mana seseorang mengalami perubahan fisik dan pola pikir. Biasanya masa pubertas ini disebut juga dengan masa akil balik. Nah, untuk masa pubertas laki-laki dan perempuan itu berbeda. Biasanya untuk laki-laki itu biasanya dimulai dari usia 10 sampai dengan 15 tahun. Sedangkan untuk perempuan itu usianya dimulai dari 8 sampai 13 tahun. Jadi, pada perempuan itu mengalami pubertas terlebih dahulu dibandingkan yang laki-laki. Selanjutnya yaitu ciri-ciri pubertas. Nah, ciri-ciri pubertas ini dibedakan menjadi dua, ada ciri primer dan ada ciri sekunder. Nah, ciri primer pubertas pada manusia yaitu laki-laki itu biasanya ciri primernya yaitu sudah menghasilkan sperma dan biasanya ditandai dengan adanya mimpi basah. Untuk ciri primer pubertas perempuan itu yaitu dimana seorang perempuan sudah menghasilkan sel telur yang ditandai dengan menstruasi. Kemudian untuk ciri-ciri sekunder antara laki-laki dan perempuan itu berbeda. Bagaimana ciri-cirinya? Kita bahas selanjutnya. Selanjutnya yaitu ciri-ciri sekunder pubertas. Nah, ciri-ciri sekunder
Masa pubertas pada laki-laki yang pertama yaitu suara membesar. Yang kedua, tumbuh rambut pada area tertentu. Yang ketiga, tumbuh jakun. Yang keempat, tumbuh jerawat. Dan yang kelima, dada membidang. Yang keenam, produksi keringat semakin banyak. Sedangkan untuk ciri-ciri sekunder perempuan yaitu suara lebih nyaring. Yang kedua, tumbuh rambut pada area tertentu. Yang ketiga, pinggul dan payudara membesar. Yang keempat, jerawat atau tumbuh jerawat. Yang kelima yaitu produksi keringat semakin banyak. Sekian untuk pembelajaran pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan menjaga 3M, memakai masker, mencuci tangan,